Jadi beda. Sepakat. Bagaimana kemudian juga dokter-dokter sekarang juga gitu kan, yang paling hebat sekarang ini kan yang bisa menarasikan hope gitu kan, dokter Anies ya. Ini bisa, ini beres ini. Itu, wih, itu orang langsung kenceng itu. Aneh itu waktu kena COVID, Habib Novel ya. Nah, kita akan dengar Ustaz Yusuf Mansur. Ini kan, Ustaz, antum ini dikenal sebagai orang yang selalu mengedepankan ini di mujahadain dulu nih. Sholawatin, nah, misal gitu kan ya. Sholawatin di qabul hajatnya. Ini baca Al-Qur'an ini, ayat ini, qabul hajatnya. Nah, ini untuk orang sakit nih Ustaz. Ini kurang banyak seruan seperti orang dulu. Orang dulu tuh ada orang sakit baca burdah. Ya, setiap rumah baca burda, sedekah. Ini sekarang seperti hilang tuh, nggak ada seruan dari kita ya. Kurang banyak seruan semacam itu. Yang ada sekarang justru bicarain polemiknya, tapi nggak ngasih solusi. Betul Ustaz, antum silakan bicara, bebas. Waktunya sampai subuh. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik nih apa yang disampaikan sama adinda kita ya Habib Ges. Mungkin saya emang paling tua di sini, udah hampir 50 nih umurnya. Masyaallah. Betul itu. Saya pribadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Habib Novel guru saya banget, tempat saya nanya nih. Kalau ada apa-apa saya nanyanya sama beliau, sama Habib Muhammad. Tempat saya juga minta ditiup-tiup. Aduh ini lagi sedikit perlu doa antum nih. Dan ajibnya nih Habib Ges, Dr. Anies, ajibnya nih orang berdua nih, Habib Muhammad sama Habib Novel nih, itu kayak punya frekuensi khusus sama Ana. Lagi mikir-mikir telepon, wih, ini kayak benar. Frekuensinya luar biasa. Dan tadi saya kaget betul ketika Habib Ges memulai dengan persoalan baik sangka sama Allah. Saya hidup itu di situ. Kita pegang banget itu. Fama dzannukum birabbil alamin. Emang apa sangkaan kamu sama Tuhan kamu? Apa yang kamu pikir tentang aku? Fama dzannukum birabbil alamin. Itu saya bangun betul. So, kamu ngira Allah nggak bisa bikin kamu kaya apa? Gitu. Itu yang saya tulis. So, gak bisa apa aku bikin kamu diterima sama keluarga. Jangan kata cuma satu keluarga Al-Mansur, keluarga kamu. Satu keluarga Indonesia, kamu mau bukti. Famadzanukum birabbil alamin. Mana dulu baik sangka kamu padaku. Itu saya tulis tuh bait-bait itu zaman dulu. Saya tulis betul. Begitu keluar dari penjara, saya tulis betul. Inilah baik sangkaku kepadamu, ya Allah. Bla, 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 bla. Kemudian kita juga pegang kan. Ayat yahdihim rabbuhum bi imani. Keren banget. Kata Allah, mana imanmu? Nanti aku akan beri petunjuk berdasarkan imanmu itu. Mana percayamu dulu lah. Sini, percayamu dulu itu. Dan ayat itu kan cantik. Nanti disusul dengan ayat yang hafal lah orang se-Indonesia ini yang muslim-muslim kan. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya sepakat ini. Pembicaraan memang hati antum ini bersih Habib Ges nih. Jadi pembicaraan ke depan kelihatannya nih bakal didominasi sama bagaimana kita membangun baik sangka gitu ya. Membangun kemudian iman kita. Kan kalau pakai bahasa Inggris sedikit begitu ya kan Habib Ges kelihatan bahasa Inggrisnya lancar bener deh. Ya, becoming thought gitu kan. Your belief gitu kan. Betul nggak? Ya, betul nggak?
Bisa juga becoming apa? Becoming action. Becoming apa? Banyak ini. Becoming yang lainnya. Betul. Ini emang perlu ya, betul yang Habib Novel pernah ingatkan kepada saya dulu. Soal iman yang hilang itu. Masih ingat gak Habib Novel bilang? Iya, ini emang orang dibangkitkan lagi kepercayaannya sama Allah. Orang nih selalu mengedepankan matematika dia, otaknya dia, hitung-hitungannya dia, kalkulasinya dia gitu. Sedangkan Allah sering mencontohkan hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh, rapuh, kagak ada judulnya, kagak ada kekuatannya. Misal kayak macam antum tadi ngomong soal tongkat Habib Novel. Kita belajar tentang tongkat tongkat Nabi Musa ya kan? Hah? Untuk melawan segede gitu Firaun sama Haman sama tentaranya. Hah? Gak perlu tuh teriak-teriak begini, teriak begitu. Dikasih juga tongkat yang Nabi Musa juga bingung. Ini apaan itu? Coba kamu jelasin dulu. Ya apaan ini Cia? Cuma buat pohon gitu kan. Buat daun apa itu. Tapi setelah disentuh sama Allah jadi beda. Jadi beda. Sepakat. Bagaimana kemudian juga dokter-dokter sekarang juga gitu kan. Yang paling hebat sekarang ini kan yang bisa menarasikan hope gitu kan, Dokter Anis ya. Ini bisa ini beresin. Itu, wih itu orang langsung kenceng itu. Aneh itu waktu kena COVID, Habib Novel ya, Habib Muhammad, Habib Ges, Dokter Anis. Ana bersyukur banget dikasih barisan dokter yang kerjaannya ngegedein perasaan terus. Ayo Satiso, antum ini. Besok mau gini, begitu, cerita yang enak-enak. Nggak ada cerita yang jelek-jelek. Cakep semuanya. Wah, luar biasa dah. Luar biasa banget dah. Bandingin coba. Misalkan kita ketemu sama dokter. Ya, ini mah tinggal besok. Nah, ngomong kayak begitu coba. Tinggal besok. Gimana kagak stres orangnya? Ya, betul loh. Ini terima kasih lah. Udah diawali dengan tausiah yang menurut saya sih ya ini mungkin kehendak Allah lah gitu ya. Pokoknya kita baik sangka lah gitu. Apa yang sedang terjadi pada hari ini, sungguh-sungguh Allah akan menguatkan kita semua satu bangsa, satu negara. Dan kalau kita lihat-lihat kan, orang-orang yang hebat-hebat itu kan memang yang luar biasa perjalanan hidupnya gitu. Kita let's say misalkan Yusuf putra Yakub. Ketahuan mimpinya indah banget kan, omongannya indah kan. Nah, nanti ada 11 matahari, bulan gitu kan. 11 bintang, maaf. Bulan dan matahari itu nanti sujud. Harusnya kan Hollywood punya perjalanannya kan. Tapi kan kagak. Alih-alih nanti datang raja siapa gitu ngangkat Yusuf jadi anak muridnya langsung. Malah kemudian dicemplungin ke dalam sumur. Tapi anak sumur itu yang kemudian becoming the king kan. Anak sumur itu yang besok menjadi Perdana Menteri. Anak sumur itu besok menjadi raja. Anak sumur itu besok menjadi orang besar. Dan banyak hikmahnya itu kan. Kalau Yusuf nggak pernah dipisahin dari Yakub, dia anak bapaknya. Ya wajar aja dia maju. Orang bapaknya juga ketua klan. Ketua kaumnya gitu kan. Nabi juga lagi, Rasul juga lagi. Wajar aja kalau Yusuf jadi orang ya putra Yakub. Kita lihat lagi, mana yang lebih gede? Sulaiman ketika masih menjadi putra Daud kah? Ya, sehingga di surat Sad hanya satu narasinya. Ayat 30 doang tuh, 31 doang. Satu doang narasinya. Siapa tuh dia? Iya, mau pantas mau jadi Kapolda. Dulu anak Kapolres, kira-kira begitu. Siapa tuh dia? Dulu dia bapaknya emang wali kota. Ya pantas aja jadi gubernur. Narasinya cuma satu. Tapi ketika kemudian dihajar sama Allah Jalla Jalaluh. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasada. Habis itu apa coba? 5 ayat tentang dia. 5 ayat. Dan kerajaannya juga mulka gitu kan, empire, layam bagi gitu kan. Ada mimbadi, nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa kan, cakep itu. Banyak lagi cerita-cerita yang memang memerlukan narasi baik dari kita. Bahwa insya Allah becoming hebater gitu kan. Ada hebat, hebater, hebates. 2 aja tuh yang
Saya minta kemudian nanti kita semua jamaah ya perhatikan gitu. Selain tentu saja hadis Nabi bahwa aku mah gimana prasangka kamu aja. Mau bilang kamu hancur, ya udah itu yang bakal terjadi. Kamu bilang kamu naik, ya itu yang bakal terjadi. Nah, 2 ayat yang kemudian kita sodorin adalah Famadhannukum birabbil alamin sama kemudian yahdihim rabbuhum biiman. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Fadhol. Ajib, Masya Allah. Ulasan yang nyambung dan semakin membuat kita ini jadi berbesar hati ya, berbesar hati. Ana tadi waktu antum cerita tentang husnudzon, Ustaz, langsung muncul gambarnya wawancara Habib Umar bin Hafid sama salah satu muridnya atau seseorang ya, ada di YouTube itu. Ketika Habib Umar ditanya, bagaimana nih dengan wabah COVID di dunia ini? Ini ada apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka beliau menjawab, tidak ada satu musibah yang besar kecuali setelah itu akan ada dua ya keberuntungan yang besar. Allah. Jadi keberuntungan yang besar itu akan didapat kalau ada musibah yang besar. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Jadi semakin besar musibahnya, setelah itu akan ada 2 hal baik yang jauh lebih besar. Amin. Jadi kita tunggu aja yang baiknya ini apa itu. Iya. Nah, akan muncul. Sementara banyak orang yang kemudian habis ini mau dapat apa? Yang ada ya ekonomi remuk, yang ada bisnis hancur, yang ada hidup berantakan, mikirnya negatif. Sementara Habib Umar itu ngajarkan matanullah bituli hayati, setelah ini akan ada 2 kebaikan yang besar. Nah, ini kalau kita bangun narasi positif tadi ya, seperti katakan Ustaz Mansur, bicaranya yang baik, kemudian membangun husnudzon yang baik. Kalau seluruh bangsa ini bisa husnudzon, ya ana inda dzanni abdi bi falyadzunna bima syaa. Aku tergantung prasangka hambaku. Nah, kita minimal mewakilin anak bangsa ya, minimal umat Islam ini bangun husnudzon dulu umat Islamnya nih. Udah kita ini ngobatin nggak bisa, ya, kemudian nolong nggak bisa, husnudzon juga nggak bisa, kan repot, modal hati sendiri nggak bisa, hancur udah, habis ya.